Selamat pagi Pak Iwan. Selamat pagi Bu Ilinar. Ya, seperti biasa ini kita mulai dulu nih dari review IHSG dulu dari sisi teknikal, lalu lanjut dengan rekomendasi saham untuk hari ini. Silakan Pak Iwan. Ya, terima kasih Bu Ilinar dan selamat pagi my friends. Jadi IHSG pada perdagangan kemarin melemah ya 1,39%. Kali ini barengan sama LQ45 kemarin minus 1,48%. Jadi memang year to date IHSG sudah minus 6,1, sementara LQ45 minus 6,5%. Kalau dibandingin dengan Dow Jones itu 4,5% plus, S&P 3,1 dan Nasdaq 2,1 plus. Plus semua agak beda nih US market sama Indonesia market belakangan. Dan juga kalau misalnya ngelihat pergerakan kemarin, big caps yang bikin naik itu ada di TPIA 7,3%, Aman 3,6, dan AMRT 2,4. Sementara yang bikin turun ada di BBCA 2,1, Brand 5,3, dan Telkom minus 5,8%. Nah, untuk IHSG-nya seperti yang terlihat di layar, jadi kita bikin bullish dan bearish scenario. Untuk bullish scenario-nya, IHSG kemarin koreksi dan udah kena target kita ya, jadi bisa dicek di report kita minggu lalu. Bearish scenario-nya targetnya di 66, dan sekarang udah sampai di support down channel di sekitar 66. Jadi rebound dari level ini arahnya di 6953 sampai di 7039 untuk IHSG-nya. Sementara bearish scenario-nya memang masih agak jauh targetnya. Mungkin ada potensi untuk rebound dulu, nutup gap yang belum ketutup kemarin, tapi bigger picture-nya selama nggak bisa balik lagi di atas 7041, itu arahnya di 6250 untuk IHSG-nya. Ini untuk bearish scenario-nya. Sementara untuk tanggal-tanggal penting itu terdekat itu ada di 14 Februari, yang ya akhir minggu ini ya. Lalu yang keduanya itu ada di sekitar 27 Februari, which is minggu keempat bulan Februari nanti. Itu akan jika IHSG-nya rebound, maka di tanggal 14 Februari ada potensi untuk jadi top untuk IHSG-nya. Lalu rupiahnya enggak. Foreign flow-nya, jadi year to date IHSG asing sudah net sell 8,4 bio, Januari itu udah minus 37, Februari ini baru minggu kedua tapi udah minus 4,7 triliun ya. Jadi total asing keluar 8,4 triliun year to date. Sementara untuk return IHSG-nya year to date udah minus 6,1, Januari kemarin masih plus walaupun tipis ya. Tapi Februari per month to date per kemarin itu sudah minus 6,5%, lumayan. Tapi kalau misalnya kita lihat secara 10 tahun ke belakang, rata-rata Februari itu plus 0,96%, jadi sebenarnya bagus. Ini mungkin maafkan bisa lihat di tahun 2020 ya, itu terbesar Februari itu minus 8,2%. Tapi kan kita perlu ingat waktu itu COVID ya, jadi agak beda sendiri. Jadi kalau misalnya Februari itu stay pergerakannya sama kayak 10 tahun yang lalu, maka ada potensi untuk rebound nih, karena turunnya udah dalam nih, ini udah per tanggal kemarin 10 Februari ya, itu udah minus 6,5%, jadi ada potensi untuk rebound sampai akhir Februari itu untuk historical return-nya. Jadi kalau my friend ingin dapat report ini, silakan login di aplikasi kita, silakan tinggal di download aja di sana. Nah, untuk saham pilihan kita saat ini, oke, saya dulu. Saham pilihan kita yang pertama itu ada di AMRT. AMRT kemarin menguat, jadi setelah dia konsolidasi 2940 sampai 2720, kemarin akhirnya break di 2940 dan mudah-mudahan stay di atas sana, dia juga break 200 hari dulu di sekitar 2940-an. Jadi selama koreksi tetap di sekitar 29, itu potensi rally lanjutannya pertama ke target double bottom-nya di 3190, lalu last high di 3330 untuk AMRT-nya. Sementara stop loss ada di sekitar 2900 untuk AMRT. Lalu selanjutnya ada di Silo Internasional. Silo kemarin rebound, volumenya lumayan, last high-nya itu ada di 3060, jadi harus break dan maintain di atas 3060. Overall sih sideways saja sebenarnya ya. Jadi kemarin ketika koreksi ketahan di sekitar EMA 200, jadi break dan maintain di atas 3060 baru bagus, itu arahnya di 3260. Sementara stop loss ada di 2870. Lalu yang terakhir ada di DSNG. DSNG kemarin menguat setelah beberapa hari koreksi, jadi ketahan di support EMA 200 hari dan last low yang udah terbentuk di 3 Januari itu di 880. Volumenya juga lumayan, jadi bertahan di sekitar 880, potensinya pertama itu ke 975, lalu ke 1005. Sementara stop loss level berada di sekitar 880 untuk DSNG-nya. Ya itu dulu Bu Yulinar.
Oke, terima kasih Pak Satriawan untuk penjelasannya tadi ya dari IHSG dan juga udah disebutkan nih tanggal-tanggal yang mungkin IHSG-nya membentuk top seperti itu ya Pak Iwan ya di tanggal 14 Februari gitu my friends. Dan juga tadi udah dikasih juga nih rekomendasi saham dari Pak Iwan ya.